Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar pada hari ini? Mister berharap semua. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran kita, teknologi informasi dan komunikasi. Pada hari ini kita masuk materi yang baru tentang komputer dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak yang ada di rumah yang sedang belajar, kita buka buku kita bab 7 halaman 79. Sekali lagi buka buku halaman 79, yaitu komputer dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, kita akan mempelajari mempelajari materi kita ini. Dalam pembahasan materi kita di bab 7 ini, anak-anak kita mempelajari apa saja manfaat atau kegunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita pelajari adalah contoh penggunaan komputer, misalnya mesin kasir, mesin ATM, film kartu, ruang kendali pesawat. Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini di dalam materi kita. Nah, hari ini yang Mister jelaskan kepada anak-anak adalah kita pelajari satu persatu ya. Kita belajar tentang mesin kasir. Oke. Mesin kasir. Mungkin anak-anak sudah pernah belanja ataupun sudah pernah melihat ayah atau ibu belanja di Indomaret kah itu, di mall kah itu. Nah, bagaimana ketika mereka membayar uang belanja? Ya, mereka pasti bayar dengan sangat cepat ya. Karena apa? Karena kasirnya menggunakan mesin komputer sehingga pembayaran transaksi lebih mudah, lebih cepat. Oke. Nah, kita lihat bagaimana dulu cerita yang kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 81. Nah, penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita baca dulu cerita ini ya. Anak-anak ikuti, perhatikan, buka bukunya halaman 81. Oke, anak-anak semua, ayo kita belajar. Gina mengantar ibu berbelanja di pasar swalayan. Hari ini ibu belanja buah-buahan. Sesampainya di kasir, Gina merasa heran. Gina heran karena petugas kasir dapat menghitung belanjaan ibu dengan sangat cepat. Ternyata petugas kasir menghitung belanjaan ibu menggunakan komputer. Komputer ini dibuat khusus untuk menghitung harga barang. Komputer ini disebut mesin kasir. Mesin kasir merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk transaksi keuangan. Mesin kasir pada umumnya memiliki keyboard yang digunakan untuk memasukkan data. Cerita tersebut merupakan contoh kegunaan komputer. Komputer dapat membantu manusia dalam bekerja. Nah, anak-anak, dari materi cerita yang sudah kita baca, ternyata ada salah satu anak ketika ia ikut berbelanja dengan ibunya. Ia heran, ia kaget, kok ibu cepat sekali membayar. Nah, ternyata kasirnya menggunakan mesin yang akan menghitung berapa jumlah belanjaan, apa saja yang sudah dibelanjai dan dikalkulasi oleh apa? Oleh mesin. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi untuk mempermudah para pembeli. Apapun yang dibelinya, apapun yang dia ambil, sangat cepat sekali nanti. Oke, nah anak-anak yang ada di rumah pernah nggak kalian melihat atau mengikuti mama belanja?
Ya pasti pernah kali ya. Ya apalagi kalau kalian membayar uang belanjaan di Indomaret, di Alfamart, di mall dan di tempat-tempat yang lain ya, menggunakan mesin kasir ya. Bukan hanya belanjaan, kalau kita makan pun ya, misalnya di restoran-restoran ya, kita bayar pakai mesin ya, dengan mudah, dengan cepat untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak, kita lihat ada beberapa contoh mesin kasir ya. Ada beberapa contoh mesin kasir ya. Ada begitu banyak contohnya. Nah, ada beberapa yang Mister sampaikan. Ada paket kasir terbaik untuk usaha kecil ya, ini ya. Usaha kecil. Dia juga menggunakan mesin kasir. Oke, kemudian ada lagi contoh yang kedua, mesin kasir Android ya, untuk restoran, kafe dan lain-lainnya. Ini sangat mudah sekali tentunya. Lalu ada contoh berikutnya. Nah, ada mesin kasir online juga. Oke. Mesin kasir online berarti ketika ada pembeli secara online ya, bisa dihitung, dikalkulasi dengan pakai mesin online juga. Ya. Kemudian ada contoh lain lagi. Ya, ada mesin kasir Android pakai lengkap ya. Dia sangat lengkap ya. Wah, ada layarnya, ya, ada tempat uangnya dan lain sebagainya ya. Kemudian ada mesin kasir elektronik, cash register. Nah, ini juga bentuk modelnya ya. Anak-anak bisa lihat ya, contoh-contoh mesin kasir. Kemudian ada mesin kasir Casio. Ya, makin canggih mesin kasirnya ya. Kemudian ada mesin kasir Tori TER 8110 ya. Ini juga bagus. Nah, anak-anak, dari gambar-gambar yang sudah kita lihat itu semua punya fungsi ya. Punya fungsi untuk ya menghitung barang belanjaan kita ya. Fungsinya adalah menghitung, mengkalkulasi, menjumlahkan ya barang dan harga yang kita beli. Di Mall itu, di Indomaret itu, di Alfamart itu, ya, di tempat-tempat lain itu ya. Itulah fungsinya komputer ya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau kita belanja di mall ya tanpa ada mesin kasir, pasti antriannya panjang ya, karena membayar dengan manual. Apalagi kalau barang ataupun dagang yang kita beli banyak, pasti kalau menghitung secara manual lama. Belum lagi ditulis harganya berapa, belum lagi kalau ada yang salah. Nah, tapi karena ada mesin komputer itu sangat menolong ya. Kita sangat dibantu sekali ya, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Nah, itulah fungsi atau kegunaan dari mesin kasir ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak, mari kita saksikan video ya. Ini video tentang penjelasan mesin kasir. Oke, baik anak-anak, kita lihat bersama-sama. Bagian-bagian dari cash register merek SAT XE-A207. Yang pertama adalah operator display. Operator display adalah layar yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Lalu ada print cover. Print cover adalah tutup yang bisa dibuka jika ingin mengganti paper yang akan digunakan untuk mengeprint hasil perhitungan itu sendiri. Ya, bisa disaksikan di dalamnya adalah sebuah kertas gulungan yang nantinya mengeluarkan hasil dari perhitungan itu. Lalu
Jika sudah, bisa ditutup kembali. Lalu bagian yang selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard adalah tombol yang digunakan untuk memasukkan perintah kepada mesin cash register itu sendiri. Lalu selanjutnya ada drawer. Drawer merupakan bagian yang nantinya akan mengeluarkan atau memasukkan uang yang akan disimpan di dalam mesin cash register itu sendiri apabila setelah selesai melakukan transaksi. Lalu ada SD card slot. SD card slot adalah tempat untuk memasukkan memori jika hasil cash register atau hasil perhitungannya akan disimpan. Dan yang terakhir adalah kabel. Kabel dari cash register merupakan alat untuk menyambungkan aliran listrik dari cash register kepada stop kontak. Ya, itulah tadi bagian-bagian dari mesin cash register. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara pengoperasian dari mesin cash register. Ya, pertama, kita akan menghidupkan dulu mesin cash register itu sendiri dengan cara menancapkan kabel kepada stop kontak sehingga mesin cash register tersambung dengan aliran listrik. Dapat dilihat layar sudah menyala dan menunjukkan bahwa mesin cash register sudah siap untuk digunakan. Lalu sebelumnya kita harus men-setting dulu apa yang akan kita lakukan pada mesin cash register ini dengan cara kita tekan mode yang ada di tombol ini, lalu tampilan akan berubah seperti pada layar. Lalu kita pilih EGM mode. Setelah itu kita tekan tombol TL atau NS. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita pilih menggunakan petunjuk arah bawah dan klik setting. Tekan tombol TL NS. Ya, di sini ada beberapa hal yang dapat kita setting. Pertama ada artikel, function, media, functional text, personal, terminal, date and time, optional, report, message, device config, text, auto key, dan masih banyak lainnya. Yang pertama, kita akan men-setting artikel itu sendiri. Artikel adalah barang-barang yang akan kita jual nantinya. Di sini kita memilih departemen. Pada layar sudah tertera beberapa produk-produk yang sudah tercantum dalam mesin cash register ini, terdiri dari ballpoint pilot, pensil, penggaris, stapler, dan lain sebagainya. Jika kita ingin menambahkan satu produk lagi, maka kita dapat memilih departemen yang masih kosong, yaitu departemen nomor 18. Lalu kita klik TLNS, lalu kita ketik harganya dulu dengan cara menekan tombol angka. Misalnya kita akan targetkan harga sebesar Rp5.000, maka kita ketik 5.000. Lalu pilih menggunakan panah bawah dan kita ketik barang apa yang akan kita jual dengan harga 5.000 tersebut dengan menggunakan tombol huruf. Misalnya saja 5.000 itu akan kita gunakan untuk menjual barang buku tulis. Maka kita ketik buku. Buku, spasinya menggunakan ini. Ya, di sini ketika kita ingin melakukan transaksi atau pembayaran dari suatu barang, pertama kita pilih salah satu tombol. Ini fungsinya untuk memilih berapa jumlah banyak barang yang akan dihitung. Semisal saja barang tersebut ada 4 buah, maka kita klik tombol 4 ini, lalu klik kali, lalu barang tersebut misalnya saja berkode angka 2 atau ballpoint pilot, maka di sini sudah tertera 4 kali ballpoint pilot seharga 2.000 dengan total 8.000. Lalu jika dengan barang lainnya, semisal barang lainnya berjumlah 8, maka klik 8 dikali, misalnya saja kode barang tersebut adalah 3.
Ketiga adalah kode untuk buku tulis ibu seharga 3.000. Di sini langsung tertera totalnya 24.000 dan total secara keseluruhan adalah 32.000. Semisal saja pembayarannya menggunakan uang 50.000, maka kita ketik 50.000. Lalu jika sudah, maka klik tombol TLNS. Maka resep akan keluar dan tombol untuk menyimpan uang pun juga sudah keluar. Jadi sudah disiapkan untuk pembalian dari uang tersebut. Di sini kita hanya mencontohkan, jadi tidak ada uangnya. Jika sudah, tutup kembali. Bisa dilihat, ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Jika sudah, kita sobek dengan cara seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Tertera kembaliannya adalah 18.000 dari total perhitungan 32.000. Ya, dapat kita lihat dari hasil resip yang dikeluarkan dari mesin cash register ini. Tertera logo atau kode dari perusahaan itu yang sudah kita setting tadi, bernama Toko Sukses Selalu. Sudah terlihat jelas, dan tadi clerk atau nama kasir yang mengoperasikan mesin tersebut adalah kasir pertama dengan nama pokok 3 dengan waktu atau pukul 8:59. Itu adalah hasil dari settingan kita, dan juga tadi ucapan terima kasih atas kehadiran Anda sudah tersetting pada resip yang sudah dikeluarkan. Oke, nah itu salah satu cara mesin kasir bekerja ya. Dia bisa mengkalkulasi dengan sangat lengkap apa saja yang kita belanjain. Ya. Oke, anak-anak sudah mengerti sampai di sini. Nah, sekarang ada beberapa catatan materi yang anak-anak catat pada hari ini dari materi kita tentang mesin, ya, mesin kasir. Baik, anak-anak siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Anak-anak silakan mencatat materi kita pada hari ini. Ada 6 nomor, ya. Nomor pertama adalah komputer bisa dibuat untuk menghitung harga barang. Kedua, komputer ini disebut mesin kasir. Ketiga, mesin kasir merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk transaksi keuangan. Bagian keempat, mesin kasir pada umumnya memiliki keyboard yang digunakan untuk memasukkan data. Kelima, mesin kasir mirip dengan kalkulator. Hanya bedanya mesin kasir bisa mencatat transaksi penjualan. Dan yang terakhir, keenam, mesin kasir biasanya digunakan di supermarket, kafe, restoran, dan banyak lagi lainnya yang membutuhkan alat untuk pencatatan hasil penjualan. Nah, ini yang menjadi catatan materi kepada anak-anak hari ini. Nah, catatan ini anak-anak tidak perlu di foto, tidak perlu dikirim ke Mister. Ya, anak-anak cukup mencatat, menyalin di buku PS dan terus dipelajari, dibaca ulang kembali sampai dipahami. Oke, nah itu saja pertemuan kelas kita pada hari ini. Anak-anak kelas 1 semua yang ada di rumah tetap semangat belajar, ya, mengerjakan tugas-tugas dan tetap di rumah saja dan berdoa terus kepada Tuhan supaya kita semua sehat-sehat. Oke, sampai ketemu minggu depan dalam pembelajaran kita secara online. Terima kasih. Bye-bye.